Hai guys, balik lagi sama saya Calvin di Medok Review. Hari ini saya bakalan mereview mainan lagi guys. Mainan apa? Mainan Marvel sih pastinya, karena ya koleksi saya itu aja sih, Marvel aja. Dan hari ini kita bakalan mereview atau melihat sebuah brand yang udah lama banget saya nggak review, yaitu ini dia, Hot Toys. Nah, beberapa bulan lalu itu saya sudah review Hot Toys Hawkeye ya, tapi lama banget saya nggak update tentang koleksi Hot Toys saya atau nggak review Hot Toys lagi. Dan hari ini saya punya kesempatan, punya waktu untuk bikin video review tentang Hot Toys Black Widow ini. Nah, ini adalah Hot Toys dari OG6 atau Avengers yang pertama, original Avengers. Yang terakhir yang akan saya review, karena Captain America sudah, Iron Man Mark 7 sudah, lalu ada Hulk sudah, Thor sudah, Hawkeye juga sudah kemarin, dan terakhir adalah Black Widow ini. Nah, sebenarnya untuk line Avengers yang pertama yang tahun 2012 ini ya, itu dia masih ada Nick Fury, Phil Coulson, dan Loki ya. Tapi Loki sama Phil Coulsonnya saya nggak punya, saya cuma punya Nick Fury. Tapi untuk original 6 ini adalah figur terakhir, yaitu Black Widow yang bakal kita review bareng-bareng kali ini. Oke, dan langsung aja tanpa lama-lama lagi kita lihat ke boxnya dulu, lalu kita review aksesorisnya, dan terakhir kita bakal review figurnya atau Black Widow ini di tahun 2022 ini apakah masih worth it. Oke, langsung aja kalau gitu kita mulai and check this out. Nah guys, jadi ini adalah penampakan boxnya ya. Ini tampak depannya seperti ini, ada mukanya Black Widow si Scarlett Johansson. Lalu kita lihat ke bagian sampingnya ya, dia itu ada logo Black Widow nih di sini. Oke, belakang ini biasanya legal staff dan lain-lain ya. Bisa kalian lihat seperti ini. Sampingnya sama, dan kiri itu sama semua logonya. Lalu di atas ini ada tulisan Black Widow ya. Boxnya ini warnanya biru dongker guys ya. Jadi hampir mirip sama warnanya si Captain America, tapi dia lebih gelap boxnya. Oke, bawahnya pun juga sama, ada tulisan si Black Widow. Oke, nah ini figurnya udah saya ambil. Jadi kalau saya buka di sini akan kosong guys ya, nggak ada isinya. Tapi di sini kita bisa lihat dalamnya itu ada blisternya. Oke, dan blisternya itu masih bening, padahal ini udah rilisan tahun 2012-2013 ya, udah hampir 10 tahun. Dan di sini ada tulisan cast and crew-nya yang membuat Hot Toys ini dan lain-lain. Nih logo Black Widow, kanan kiri sama. Oke, dan dalamnya ini blister yang akan kita buka, akan kita lihat apa aja aksesoris yang dia dapat di sini. Oke, untuk figurnya udah saya ambil karena saya pajang, nanti kita bakal review di setelah review aksesoris. Let's go. Oke guys, jadi itu adalah blisternya, udah saya kosongin, isinya udah saya keluarkan, dan kita bakalan fokus menuju ke sini dulu guys, yaitu ke aksesoris yang dia dapat di penjualnya Black Widow ini ya. Oke, kita mungkin akan zoom lebih dekat lagi. Nah guys, jadi ini adalah aksesoris yang kita dapat ya. Jadi ada beberapa aksesoris di sini, dan kita bakalan review ini yang pertama, yaitu aksesoris yang menurut saya paling unik sih. Ini tuh kayak senjatanya si Chitauri waktu dia itu ada di Battle of New York. Oke, nah ini detailnya seperti ini, dan ini tuh bahannya bukan besi ya guys, tapi plastik. Cuman dia tuh detailnya kayak gini guys. Nah, saya kalian lihat ya, debu-debunya atau karat-karatnya itu keren. Jadi memang dibuat efek weathering, jadi dibuat efek-efek habis perang seperti itu. Oke, dan warnanya pun masih sangat bagus, catnya pun bagus banget. Oke, ini adalah senjata yang Chitauri, sorry. Lalu kita dapat beberapa optional hand. Oke, kita lihat dulu yang pertama. Ini adalah optional hand untuk fisted hand ya. Nah, jadi fisted hand itu dia tangan mengepal. Aduh, susah banget ambilnya. Oke, ini tampak detailnya seperti ini guys. Nah, oke, jadi ada jari-jari yang keluar seperti ini. Ya memang ini kayak combat gloves gitu ya, sarung tangan untuk combat seperti itu. Oke, dan lalu kita dapat ini. Ini adalah relax hand. Oke, ini bukan relax hand sih sebenarnya. Ini yang ini tuh untuk memegang apa,
bom. Nanti bomnya ada, kita dapat juga bom kecil itu. Dan ini kayak lebih ke relax hand yang ini. Oke, jadi ini dua tangan yang berbeda ya. Yang ini dia kayak sedang pegang bom, dan ini adalah relax hand. Oke, nice. Nah, setelah itu kita dapat ini yang saya bilang bom itu ini guys. Nah, kita dapat beberapa aksesoris. Nah, lalu ini yang saya bilang bom-bom kecil itu ya, kita dapat 2 biji, dan ini adalah fisted hand, tapi dia bedanya adalah dia kayak sedang charging gitu. Nah, ini bisa kita taruh di pergelangannya Black Widow ya. Kalau ini adalah fisted hand, modelnya berbeda sama yang tadi. Nah, seperti ini. Dia itu fisted hand, tapi bedanya adalah dia itu ada ininya guys. Nah, garis-garis di warna putihnya ini loh, kayak lagi charging itu, mengeluarkan energi buat ditembakkan. Nah, ini adalah bom yang bisa dipegang, 2 bom kecil ini. Ini sama kanan kiri fisted hand, dan ini bisa ditempel atau dipasangkan di pergelangan tangannya yang warna biru ya. Jadi ada efek-efek birunya. Oke, itulah aksesorisnya. Lalu kita dapat juga ini packs cadangan. Sekiranya kalau packsnya patah bisa diganti. Lalu kita dapat sepasang pistol yang sama persis. Dan ini pistolnya keren banget guys, karena dia bisa dikokang ya, bisa maju mundur, dan ada pernya. Lalu dia di sini tuh bisa dilepas. Nah, dia bisa dilepas guys, dan ada gimmick pelurunya gitu ya. Jadi keren banget. Selain dia bisa dikokang, dia juga bisa diambil tempat pelurunya bisa diambil. Oke, dan dia bisa dikokang nih, ada pernya. Keren banget ya. Dan ini kita dapat 2 kanan kiri, sama persis. Keren banget sih untuk aksesorisnya, apalagi bisa dibuat sedetail ini. Mekanisnya pun juga dibuat, kokang-kokangnya sama tempat pelurunya, magazinnya. Ini keren banget. Oke, lalu yang terakhir kita dapat stand base pastinya. Nah, ini dia stand base-nya, ada tulisan Black Widow. Simple, ini stand base Avengers yang memang paling simple ya. Tulisannya Avengers, ada Black Widow, dan ini adalah standnya, yang dimana ini bisa dipanjangkan dan dipendekkan. Oke, inilah aksesorisnya. Sekarang kita bakalan lihat langsung ke figurnya guys. Dan ini adalah penampakan Black Widow-nya guys. Setelah kita keluarkan dari box, setelah kita pasang aksesorisnya, ini adalah penampakannya. Dan mungkin kalau kalian bertanya kenapa ini mengkilap ya di bagian dadanya Black Widow, itu tadi saya barusan aplikasikan baby oil. Nah, itu salah satu perawatannya juga untuk Hot Toys ya. Jadi untuk bahan-bahan berbentuk atau berbahan kulit sintetis atau karet-karet seperti ini, itu perawatannya kita menggunakan baby oil. Nanti saya akan tunjukkan, karena ini belum selesai semua. Memang saya tujukan untuk nunjukin kalian gimana sih cara pengaplikasian baby oil di Hot Toys ini. Karena jujur aja ini Hot Toys sudah tahunnya 2012, sudah lama banget. Jadi perawatannya memang harus ekstra kalau kita memang pengen rawat Hot Toys ini supaya tetap bagus dan tidak ada kulit-kulit yang ngelotok. Tapi sebelum itu kita bakalan bahas dulu ini Black Widow-nya di bagian head sculpt. Oke, kita zoom in ke head sculpt-nya Black Widow dulu. Oke, nah gimana guys? Menurut kalian ini mirip nggak sih sama si Scarlett Johansson? Oke, dia rambutnya menurut saya udah berantakan ya. Ini karena dulu memang awalnya belinya nggak seperti ini sih. Cuman karena dia mungkin ditaruh box dalam waktu yang lama, lalu baru saya keluarkan, jadinya seperti ini. Tapi kalau kita lihat sekilas, nah dari mukanya ini kira-kira mirip gak sih sama si Scarlett Johansson? Kalau saya sendiri bilang ya, ini karena versi Scarlettnya udah 10 tahun lalu, ini lumayan mirip guys. Cuman ya karena bentuk rambutnya aja yang menurut saya berubah dan jadi nggak mirip. Tapi untuk dari proporsi mata, dari proporsi hidung-hidungnya, oke, dari proporsi bibirnya bisa kalian lihat ya, kalau diginiin sih lebih mirip ya menurut saya guys. Menurut kalian gimana? Mirip gak? Coba kalian tulis di kolom komentar. Dan ini yang paling saya nggak suka dari Hot Toys sebenarnya itu adalah rambut seperti ini guys. Ini rambutnya itu memang dibuat perhelai seperti itu, jadi istilahnya seperti Barbie lah. Rambutnya rambut sintetis, jadi mudah banget kusut. Dan kalau udah kusut seperti ini,
Nah, saya nggak tahu harus ngapain, apa harus dikeramasin atau apa, saya nggak tahu. Jadi saya biarin aja, karena takutnya nanti malah rusak dan harganya malah turun. Nah, ini adalah bagian belakangnya guys. Sebenarnya lampunya itu dia bagus dan warnanya itu juga bagus ya, coklat kemerahan gitu. Dan ya ciri khasnya Black Widow banget di Avengers yang pertama, karena dia itu Black Widow ini di tiap film Avengers rambutnya pasti ganti-ganti, rambutnya pasti beda-beda. Oke. Nah, ini bagian sampingnya seperti ini. Warnanya dan bentuknya sebenarnya saya suka. Cuman ya itu ribetnya kalau udah kusut itu repot. Oke, itu adalah head sculptnya. Dan seperti biasa kalau Hot Toys saya nggak bakalan bahas artikulasi guys ya. Saya akan bahas detail-detailnya saja. Sekarang kita langsung aja pindah ke bagian upper body. Nah guys, ini adalah bagian upper body-nya. Dan ini adalah bagian yang paling rawan guys ya. Karena kalian tahu ini bahannya itu, kalian lihat ya di bagian sini. Ini ya, ini udah berkerut-kerut karena sering ditekuk-tekuk. Tapi untungnya masih nggak sobek dan masih ketat gitu ya. Ini seperti ini yang saya juga nggak terlalu suka dari Hot Toys adalah bahan dari outfitnya atau pakaiannya. Memang sih dia realistik banget, movie accurate banget. Cuman ini perawatannya harus ekstra. Nah, kalau di bagian dada, ini yang saya bilang tadi sudah saya kasih baby oil guys, itu untuk menjaga dia tetap bagus lah istilahnya, bahan-bahannya nggak kering seperti itu, menjaga kelembapannya. Nah, sekarang saya mau aplikasikan ke bagian tangan, sekaligus saya mau rekam dan tunjukkan kalian gimana cara saya mengaplikasikannya. Yang pertama ya, kalian siapkan ini baby oil seperti ini biasa, merek apapun bisa. Sama ini guys, ini kuas ya. Ini kuasnya nggak tahu ini bener apa nggak pakai ini, tapi saya udah aplikasikan ini kuas ini ke Hot Toys, di Hot Toys Ant-Man, di Hot Toys Thor, yang pokoknya berbahan kulit itu sampai sekarang masih bagus semua Hot Toys saya. Ya jadi ya I think it works gitu. Jadi saya pikir itu cara yang bener ya. Jadi kita tinggal tuangkan aja baby oilnya ke ujung kuasnya seperti ini, dan kita jangan banyak-banyak guys ya. Jangan sampai becek gitu. Jadi kalau kebanyakan kita ulas-ulas lagi dan kita mulai aplikasikan. Nah, seperti ini di bagian tangan. Secara lembut ya, jangan kasar-kasar. Jadi yang kena itu biar bagian ujungnya aja. Ini udah cukup kok. Bagian ujung-ujungnya pokoknya membasahi semua bagian yang rawan. Nah, seperti ini. Kalau kalian terlalu kasar, nanti dia takutnya malah nyangkut di kuas dan sobek. Jadi bener-bener halus di ujung-ujungnya aja. Oke, nah seperti ini. Udah ke arah sebaliknya. Oke, nah kalian lihat kan ini berkerut-kerut banget. Karena memang bahannya itu dia kayak semi karet gitu guys ya. Oke, sama halnya dengan di bagian belakang. Kali ini udah kering kuasnya, kalian tambahin lagi guys. Nah, kalian tambahin lagi. Jangan tebel-tebel, tipis-tipis saja. Kalian usap-usapkan di bagian yang ingin kalian jaga atau ingin kalian rawat, istilahnya bagian kulitnya. Nah, kalau bisa sih searah aja ya, supaya nggak terjadi gesekan-gesekan yang nyangkut gitu. Nah, kalau udah bagian sini itu sampai semua area yang ingin kalian jaga atau kalian rawat tercover dengan baby oil ini. Jadi kurang lebih seperti itu caranya. Kita lanjut ke dalam reviewnya terlebih dahulu guys. Oke, jadi untuk upper body overall dia itu warnanya hitam ya, ciri khasnya Black Widow, dan ada sabuk yang khas banget ya, simbolnya Black Widow. Ini dia bahannya, kalau sabuknya ini karet ya, dan ini dia ada gaspernya atau sabuknya untuk tempat tactical atau senjata-senjatanya Black Widow. Dan di bahunya itu ada logonya Shield, kalau kalian bisa lihat nih ya, ada logonya Shield. Kalau saya kasih cahaya dulu, itu di bahunya ada logo Shield, dan ini ada di tangannya ada aksesorisnya. Lalu di bagian belakangnya dia seperti ini. Oke, ini warnanya sih nggak terlalu nggak terlalu rame, dia cuman full hitam dan tidak ada ornamen-ornamen yang macam-macam lah istilahnya untuk si Black Widow ini. Oke. Dan memang sih kalau kita lihat ya, kalau habis dikasih baby oil ini pasti warnanya lebih gelap karena dia mengkilap. Perbandingannya itu sama di bagian celananya sini, kakinya, sama di bagian
bajunya itu yang udah dikasih baby oil memang beda banget. Dan ini nggak apa-apa, nggak masalah, nanti lama-lama dia bakalan kering lagi atau dia bakalan balik lagi warnanya. Mungkin 1-2 hari warnanya mengkilap nggak masalah, tapi bakal balik lagi. Oke. Lalu kita lihat di bagian tangannya guys. Oke. Nah, tangannya ini udah saya kasih aksesoris, yaitu senjata tadi. Dan ini adalah pergelangan yang kita dapat aksesorisnya tadi. Ini yang biasa, dan yang kita dapat tadi itu yang warna biru ya, yang udah charging. Yang ini yang belum charging mungkin. Jadi ini bisa diganti. Dan ini pistolnya udah saya pasang di sana untuk dia pegang dan diposekan seperti ini. Oke. Nice banget sih untuk tangannya. Jadi tangan yang terpasang ini adalah tangan untuk memegang senjata ya, atau memegang pistolnya seperti itu. Oke, langsung aja kita bahas ke bagian lower body guys. Nah, untuk lower bodinya itu udah kita jelaskan tadi ya, ada sabuknya, dan di sini itu ada tempat holster tembaknya atau senjatanya. Jadi selain bisa dipegang tembaknya Black Widow, tuh pistolnya tuh bisa dimasukkan di holsternya sini guys. Ya, di bagian sini. Jadi ini bisa dimasukkan ke sini. Oke. Dan kalau kalian lihat nih di bagian, sorry ya Mbak Black Widow, ini di bagian selangkangannya sini, itu kalian lihat ada berkerut itu karena memang suitnya dia itu udah pernah di pose melar, atau bukan di pose melar ya, karena memang suitnya itu karet. Dan kalau di pose seperti ini yang berdiri aja, dia itu bakalan kendur seperti ini. Jadi memang ini sih kelemahannya. Tapi kalau kita posekan seperti ini agak lebih mekangkang, aduh kasar banget bahasanya, lebih apa ini, lebih split seperti ini ya, itu nggak mengkerut sih. Oke, istilahnya seperti itulah. Tapi untuk amannya ya jangan kalian posekan terlalu ekstrim lah, supaya bahannya itu bisa awet. Oke, karena ini memang bahannya rawan banget. Nah, itu bagian depannya. Untuk bagian belakangnya, wah ini yang paling menarik menurut saya. Bagian belakangnya, karena si Black Widow ini pantatnya montok, dia itu nggak ada kerutannya. Jadi memang bahan outfitnya tuh ke stretch, karena dia pantatnya lumayan montok guys. Oke, itu bagian upper body, lower body bagian atasnya. Sekarang kita lihat ke bagian sepatunya guys ya. Karena kalau saya lihat sini nggak terlalu rame dan nggak terlalu banyak yang spesial sih. Oke, kita lihat ke bagian sepatunya sekarang. Nah, ini dia bagian sepatunya, bootsnya seperti itu. Nah, ini guys ya, ini sayang banget tidak ada artikulasinya. Jadi dia itu langsung nyambung satu kaki seperti ini. Tapi kalau kita lihat ini detailnya luar biasa guys ya. Memang dia warnanya Black Widow ya, memang identik dengan hitam. Tapi kalau kita lihat lebih jelas, ini mungkin kita bakal zoom aja ya untuk sepatunya. Kita lihat lebih jelas. Nah, ini detailnya juga keren banget nih ya. Ada buckle-buckle-nya, sabuk-sabuknya. Lalu dia itu bentuknya high heels, jadi belakangnya lebih tinggi, jinjit itu. Nice banget. Oke, ini untuk bagian belakangnya seperti ini. Sepatu-sepatunya bisa kalian lihat. Nah, dan ini untuk bagian belakang sepatunya, betis-betisnya pun juga diukir atau di sculpt. Nice. Oke, nice and detail banget guys. Nah, lihat ya, bagian depannya pun juga bagus banget. Dan guys, ini adalah penampakan Black Widow-nya. Ini dia berdiri tegap dengan aksesoris pistol di tangannya sudah terpasang. Dan saran saya kalau kalian pasang dengan stand base, jangan sampai ini bagian besinya ini tuh nyentuh ke selangkangan guys. Kenapa? Karena itu bisa ya merusak outfitnya lah, bisa bikin kendur, atau nanti kalau nempel terus dia bisa lengket karena itu banyak karet seperti itu. Untuk harganya Black Widow ini saya beli di angka 1,6 juta, yang dimana 1,6 juta itu dalam kondisi BIB perfect ya, tanpa minus apapun. Menurut saya itu nggak bisa juga dibilang worth it banget juga enggak. Kenapa? Karena ya ini udah rilisan lama banget. Cuman kalau kalian mau lengkapin OG6 Avengers yang pertama, ya ini memang wajib banget sih untuk dibeli supaya bisa lengkapin koleksi kalian. Tapi kalau kalian nggak harus dari Avengers yang pertama atau OG6 Avengers, saya sarankan kalian beli yang versi Infinity War atau yang versi Age of Ultron, karena itu harganya juga nggak tinggi guys ya. Jadi kalian bisa consider atau pertimbangkan tentang hal itu.
Oke, sekarang kita bakalan bandingkan tingginya Black Widow ini dengan figur-figur Hot Toys yang lain. Kira-kira dia itu tingginya seberapa? Dan langsung aja kita mulai ke perbandingannya. Let's go! Nah, ini dia perbandingannya. Yang kiri itu kita bandingkan dia dengan Hawkeye dari Avengers 1 yang sudah kita review di video review Hot Toys sebelumnya. Dan yang kanan adalah satu-satunya figur cewek yang saya punya setelah Black Widow ya, ukuran Super 6, yaitu Hot Toys Scarlet Witch versi Age of Ultron. Nah, kalau kita lihat sekilas memang Age of Ultron Scarlet Witch ini lebih tinggi karena memang stand base-nya dia lebih tinggi ya. Tapi kalau nggak pakai stand base, dia itu ukuran tingginya itu sama. Kita coba ukur aja untuk Scarlet Witch ini tanpa stand base, dia itu di angka 28 cm. Sama halnya dengan Black Widow, dia juga di angka 28 cm ya. Sedangkan untuk Hawkeye-nya, dia itu memang lebih tinggi ya, karena dia itu figur cowok. Dia di angka sekitar 30 cm. Nah, oke, jadi itu reviewnya guys. Dengan video ini kita sudah lengkap review 66-nya OG6 Avengers di channel YouTube saya. Oke, dan memang itu misi saya melengkapi OG6 Avengers. Jadi dulu itu belinya pertama kali saya koleksi Hot Toys, memang tujuan utamanya udah langsung koleksi OG6 Avengers karena memang bener-bener fans banget oleh OG6 Avengers. Untuk kedepannya mungkin kita bakalan review Nick Fury dari Avengers pertama juga, atau kita mungkin bakal review Wandanya. Mungkin kalian kalau penasaran dengan jaketnya Wanda ini yang sudah saya modifikasi, kalian bisa komen di kolom komentar. Oke, langsung aja kita balik ke studio guys. Nah, dari itu dia tadi adalah review dari Black Widow. Ya, ini boxnya, ini figurnya Hot Toys Black Widow. Ya, kira-kira seperti itu. Dengan harga seperti itu di tahun 2022 sekarang, menurut saya ini masih worth untuk dibeli. Karena ya kalau saya pribadi sih emang seneng aja sama Avengers yang original Avengers. Kalau kalian lihat di koleksi saya, dari semua brand pasti yang pengen saya lengkapin dulu itu adalah Avengers yang pertama, karena emang favorit banget dan ikonik banget lah menurut saya scene di Avengers Assemble itu. Oke guys, mungkin sekian dulu review saya kali ini tentang Hot Toys Black Widow. Ya, semoga review ini bisa membantu kalian. Buat kalian yang pengen cari Hot Toys under 2 juta atau Hot Toys yang murah lah sekarang di tahun 2022, tapi masih oke banget, masih bagus banget. Thank you for watching guys, and I'll see you on my next video. Bye.